Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudaramu, saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang anggota keluarga, tentu kita senang ya ketika kita itu menjadi keluarga besar. Artinya di mana-mana kita punya saudara, di mana-mana kita punya keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hubungan relasi keluarga, satu kali Tuhan Yesus ya itu dijumpai oleh keluarganya, ibu dan saudara-saudaranya. Namun pada saat disampaikan hal itu, Yesus berkata, ya, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kalimat ini menarik ya. Siapa yang menjadi saudara Yesus? Siapa yang menjadi keluarga Yesus? Adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Secara sederhana, posisi kita hari ini bisa diketahui. Siapa kita? Ya. Jika kita adalah saudara atau keluarga Tuhan Yesus, berarti kita adalah orang-orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, artinya mendengar, ya membaca, ya merenungkan dan memahami kebenaran firman itu. Ya, saudara adalah keluarga daripada Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya berhenti pada mendengar, membaca, merenungkan, tetapi juga yang melakukannya. Jadi kita bisa dilihat ya secara relasi kita itu siapa. Jika kita memang adalah saudara Tuhan Yesus, berarti kita adalah orang yang senang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sederhana ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi memang hal ini tidak mudah untuk kita lakukan. Terkadang kita tahu kebenaran, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi seringkali kita menyangkal di dalam diri kita, sehingga kita tidak mau melakukannya, sehingga kita tidak mau mengerjakannya. Contoh saja, siapa di antara kita ya yang tidak tahu kalau kita itu harus mengasihi. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara semua kita pasti tahu ya, sebagaimana mestinya kita adalah orang yang mengasihi. Mungkin mengasihi orang yang mengasihi kita hal itu mudah. Tetapi bagaimana kita mengasihi orang yang melukai kita, menyakiti kita, bahkan membuat kita menjadi hidup seperti ini. Seandainya orang itu mengalami keterpurukan di dalam hidupnya karena perlakuan daripada seseorang. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa mengasihi. Bukan hal yang mudah untuk kita bisa mengampuni. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak atau keluarga daripada Yesus, ya, saya yakin dan percaya kita pasti bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi kendala kita hari ini? Apa yang menjadi tantangannya? Bukankah itu semua karena keegoisan kita yang merasa hidup kita menjadi lebih baik, yang merasa hidup kita menjadi lebih sempurna dibanding orang lain? Sehingga ketika ada orang yang memperlakukan kita demikian, kita merasa tidak terima. Nah Bapak Ibu Saudara, sederhana sekali firman Tuhan hari ini memang. Siapa saudara dan keluarga Tuhan Yesus? Adalah mereka yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Dan juga mereka yang melakukannya. Bagaimana setiap kita yang mengaku sebagai anak Tuhan?
yang mengaku sebagai keluarga Tuhan. Sudahkah kita juga merenungkan dan melakukannya kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Jika sudah, yuk teruskan, kembangkan, dan kiranya ini menolong pertumbuhan iman kita. Bagi yang belum, mari kita berjuang. Mari kita bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, sehingga kehidupan kita boleh nyata sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya ambil bagian di dalam bagian ini untuk kita boleh mengerjakannya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami dan juga mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa hidup untuk membaca, merenungkan dan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya hidup kami Tuhan, hidup yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau berdoa untuk setiap kami jika ada di antara kami yang mengalami pergumulan, beban yang berat, akan keraguan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami, untuk kami boleh memiliki iman percaya hanya di dalam Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.